Ini panca indera yang kita bisa rasakan, mata kita, telinga kita, dan sebagainya, itu bagian dari hidayah. Di saat kita mendengar suara azan, itu hidayah buat telinga kita untuk kita melakukan ibadah. Itu hidayah. Jadi yang namanya hidayah itu adalah diantaranya hidayatul hawas, hidayah berupa panca indera. Kita bisa merasakan, bisa meraba dan sebagainya. Itu tidak perlu kita minta, Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah hidayatul akli, hidayah berupa akal. Allah berikan kepada manusia akal. Tidak perlu kita minta, diberikan oleh Allah, langsung diberikan. Bahkan ini khusus kepada manusia, binatang nggak diberikan akal, sehingga mampu manusia itu untuk berpikir. Ini hidayatul akli, hidayah berupa akal. Tapi ada hidayah yang harus kita minta, karena akal kita ini kadang-kadang tidak jujur. Orang itu tahu sesuatu itu halal, sesuatu itu haram. Orang tahu, rata-rata kita ini semua tahu. Cuma kadang-kadang akal kita ini tidak jujur. Maka dibutuhkan hidayah yang harus kita minta adalah hidayatul din, hidayah berupa agama, atau disebut hidayatul adyan. Karena akal manusia kadang-kadang nggak jujur. Ini sebagai ilustrasi saja, kalau bahasa gampangnya hayalan saja. Kita kan tahu halal, kita tahu haram. Oh ini halal, ini haram. Sekarang saya berikan ilustrasi saja. Ini kalau kita sekedar menggunakan akal saja tanpa kita gunakan agama, saya kasih contoh. Ini ilustrasi aja ya, pilih aja nanti yang mana terserah. Ini di hadapan saya ada uang 1 juta halal, 100 juta haram. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana, Bu? Itu hayalan aja dipilih yang haram. Gimana nyatanya coba? Itu baru menghayal, baru ilustrasi. Itu akal kita. Kalau tanpa agama, maka akan menjadi terperosok kepada sesuatu yang tidak baik. Maka di sini dibutuhkan hidayatul din, hidayah berupa agama. Di dalam sholat kita baca itu 17 kali sehari semalam di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu dalam rangka kita memohon kepada Allah hidayah. Belum lagi di doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini, kita minta hidayah kepada Allah. Ini hidayatul din, hidayah berupa agama. Itu dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu kalau berbicara lurus itu enak. Kalau kita tanya rumah orang, Pak RT rumahnya di mana Pak? Oh nggak jauh dari sini 500 meter, Bapak Ibu lurus aja, enak kan? Lurus, gampang. Tapi kalau kita tanya kepada orang, rumah Pak RW di mana? Oh nggak jauh di sini 100 meter, Bapak dari sini lurus, kemudian nikung kanan, nanti ada lampu merah, nikung lagi ke kiri, lurus lagi ke kanan lagi, lurus lagi. Kira-kira puyeng apa enggak? Kira-kira. Jadi yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu dijelaskan pada ayat berikutnya adalah jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Boleh jelas? Boleh jelas? Belum, ini kudu dijelasin lagi. Karena kalau tidak dijelaskan nanti khawatir orang yang sudah ibadah, orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa, berhenti puasanya, berhenti sholatnya. Karena dia bilang, kok saya udah ibadah gak dikasih-kasih nikmat.
Padahal kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan orang yang telah engkau berikan nikmat. Saya kok nggak dikasih nikmat? Padahal saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah ibadah. Sementara ada orang yang tidak sholat, sementara ada orang yang tidak puasa, orang yang tidak ibadah, hidupnya enak-enak aja, usahanya maju-maju aja, badannya sehat-sehat aja, keluarganya juga sehat. Sementara saya yang udah ibadah kok hidupnya susah-susah aja. Maka ini perlu dijelaskan. Dan kita mesti tahu kalau ada orang sholat enggak, ibadah tidak, puasa enggak, ngaji enggak, tapi hidupnya enak-enak aja, usahanya makmur-makmur aja, badannya sehat-sehat aja, itu sesungguhnya bukan nikmat. Itu kalau dalam bahasa agama namanya istidraj. Bahasa agama namanya istidraj. Istidraj itu Allah kasih tapi Allah nggak redho. Kalau bahasa Jawa tuh orang ngasih tapi diluluh gitu. Apa diluluh tuh bahasa gitu tuh? Kalau bahasa kampung saya namanya diambulin. Saya kasih contoh nih, ibu, ibu pulang dari rumah, ada di rumah, suaminya pulang, ngasih uang sama ibu 10 juta. Cuma ngasihnya sambil marah-marah. Nih, buat kamu. Lu mau pergi kemana kamu? Berangkat kemana? Mau beli apa? Terserah. Ambil. Tapi ngasih dilemparin. Ibu ambil gak kira-kira? Diambil gak, Bu? Bu, ibu dikasih 10 juta. Tapi ngasihnya sambil dilemparin. Lu mau berangkat kemana? Mau pergi kemana? Terserah. Mau pulang jam berapa? Terserah. Kira-kira ibu ambil gak, Bu? 10 juta loh. Mungkin istri kita bilang, enggak Ustaz, saya juga punya harga diri, masa ngasih saya dilempar? Enggak, kalau saya ambil, kalau masih ada suami saya mah masih ada suaminya. Tapi kalau suami ibu pulang kerja, ibu lagi masak, dipanggil sini, Bu, sebentar, duduk sebentar. Ada apa Pak? Ini alhamdulillah tadi ada lebihannya nih, kerja nih buat ibu jajan 10 juta. Kira-kira diambil nggak? Ini dilemparin, ini diambil, kalau kayak gitu. Tuh Allah kalau ngasih orang yang tidak ibadah itu namanya istidraj. Dalil istidraj itu banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublithun. Itu Rasul Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma zukkiru bihi, tatkala mereka melupakan hal-hal yang kami perintahkan untuk mereka, disuruh sholat enggak sholat, disuruh puasa enggak puasa, disuruh ibadah enggak ibadah, Allah nyatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka bermacam-macam pintu. Pintu sehat dikasih, pintu kemakmuran hidup dikasih, pintu kemajuan usaha dikasih oleh Allah. Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun, sehingga tatkala mereka dalam keadaan gembira, dalam keadaan euforia, akhaznahum baghtatan, kami berikan siksa kepada mereka dengan tiba-tiba, fa izahum mublisun, sementara mereka dalam keadaan terdiam dan putus asa. Itu namanya bahasa agama istidraj. Diberikan oleh Allah, tapi Allah ngasih nggak gitu. Tapi buat orang-orang yang ibadah, buat orang yang iman, orang-orang yang melakukan sholat, Allah berikan juga. Tapi ngasihnya radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiyallah. Ngasihnya ridho. Jadi kalau ada orang tidak ibadah, tidak sholat, hidupnya enak-enak aja, jangan kita heran, itu bagian daripada istidraj. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim ini nanti penjelasannya ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah?
Kalau tadi itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Nih surah An-Nisa ayat 69 Allah nyatakan wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Para nabi. Ini orang-orang yang betul-betul diberikan nikmat oleh Allah, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang meyakini akan kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid dalam rangka membela agama Allah. Was-shalihin, dan juga orang-orang soleh. Cuma 4 ini saja yang Allah berikan nikmat. Para nabi, para siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang soleh. Jadi jangan kita salah kaprah. Yang namanya nikmat itu enggak semua orang diberikan. Yang diberikan cuma 4, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini orang-orang yang betul-betul diberikan nikmat oleh Allah. Maka para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin ini menjadi hidayah buat kita. Kita kan minta tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nih, nabi ini menjadi hidayah buat kita. Saya angkat 3 orang nabi aja deh. Ini yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. 3 orang nabi. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Nabi Ayub, yang ketiga Nabi Yusuf. Ini yang menjadi kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, 3 orang nabi ini. Saya nggak angkat Rasulullah, terlalu mulia kalau Rasul kita angkat. Yang pertama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu terkenal apanya? Kaya. Udah kaya, punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman ini walaupun kaya, harta banyak, kekuasaan tinggi, tapi tetap ibadah. Dan dia mengakui apa yang dia miliki itu bukan punya dia, tapi milik Allah. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini merupakan karunia dari Tuhanku, yaitu Allah. Jadi kaya, punya kekuasaan, tapi tetap ibadah. Itulah Nabi Sulaiman ini hidayah buat orang-orang yang memiliki kekayaan, punya kekuasaan. Maka kayanya, ibadahnya seperti Nabi Sulaiman, kuasanya seperti Nabi Sulaiman, tetap ibadah. Karena kekayaan yang dia miliki itu karunia dari Allah, ujian. Makanya kita melihat ujian itu jangan sekedar dalam masalah-masalah kesulitan, kemiskinan, kesulitan hidup, kemelaratan, kesusahan. Bukan hanya itu yang namanya ujian. Kita bisa merujuk pada Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Nanti buka surah Al-Anbiya ayat 35. Allah firmankan, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan. Ternyata ini bukan hanya soal susah hidup, sakit, kemiskinan, bukan itu hanya itu aja. Tapi yang disebut al khair, kebaikan-kebaikan itu fitnatan, bagian daripada fitnah, ujian.
Jadi kaya, punya jabatan itu juga ujian juga. Jadi bukan hanya kesusahan hidup, ternyata kekayaan, jabatan yang tinggi itu bagian daripada ujian. Ini jabatan nggak usah tinggi-tinggi Pak, nggak usah kaya raja dah. Kayak Nabi Sulaiman, RT aja. Ada RT nggak? Ada RT nggak sini? Ada RT, ada RT. Ada mana RT? Nah ini RT nih. RT itu di dalam masyarakat kita pahalanya paling gede Pak. Bener paling gede. Pahalanya gede. Coba RT itu sibuk. Padahal RT itu jabatan mohon maaf terendah itu, tapi pahalanya gede. Dan dia paling sibuk. Coba kalau di kampung kita nih, di tengah-tengah masyarakat, ada hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pasti yang dipanggil itu pertama adalah RT. Ada rumah kebakaran yang dibangunin RT, betul? Iya. Ada warga ribut yang diparanin RT. Remaja tawuran yang diparanin RT. Suami istri berantem yang diparanin RT. Ada jual tanah langsung ke kelurahan, RT dicuekin. Tuh RT pahalanya gede. Capek. Kita nggak punya kekuasaan, nggak jadi RT. Kira-kira dibangunin nggak kalau ada hal yang terjadi di tengah masyarakat? Dibangunin? Ada nggak 50 kepala keluarga, itu baru kepala keluarga, belum anaknya, belum cucunya, belum lagi RW itu nanganin 20 RT kadang-kadang, belum lagi lurah itu megang 7 RW. Yang namanya jabatan itu juga fitnah, ujian juga, termasuk harta itu juga bagian daripada ujian juga. Jadi jangan kita menganggap bahwa ujian itu sebabnya susah, sakit, melarat, miskin. Bukan ini itu. Bil syarri wal khairi fitnatan. Yang buruk dan yang baik itu juga sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah termasuk Nabi Sulaiman ini diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diuji oleh Allah. Liyabluwani a'ashkuru an aku, untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur, apakah termasuk orang yang kufur. Makanya Nabi Sulaiman ini contoh buat orang-orang yang memiliki harta banyak, punya kekuasaan. Contohnya adalah hidayahnya Nabi Sulaiman. Makanya ibu-ibu suka nyanyi itu, sayang sungguh sayang kaya tak sembahyang. Karena dikit lagunya ya, Nabi Sulaiman kaya tapi ya sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi ya sembahyang. Tuh, udah kaya, soleh, cakep gak? Nah, contoh nih buat orang-orang yang diberikan harta, diberikan kekuasaan, hidayahnya adalah Nabi Sulaiman. Miskin, ya Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub itu harus kita tahu juga, Nabi Ayub itu pernah kaya. Nabi Ayub itu pernah kaya. Dia punya harta banyak, dia punya binatang ternak juga banyak, tapi diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Inilah yang berat. Pernah kaya jatuh miskin itu berat. Kalau dari miskin jatuh kaya itu enak. Yang berat itu pernah kaya jatuh miskin, ini berat. Ini Nabi Ayub pernah kaya. Bahkan dia saking kayanya, istrinya 3 Pak. Istrinya 3. Ini berarti dia true man ini. Karena kalau yang istrinya 4 namanya superman. Istrinya 3 true man. Istrinya 2 gentleman. Istrinya 1 cemen. Ibu kira-kira pilih superman atau pilih cemen, Bu? Cemen. Ini istrinya 3 nih. Begitu jatuh miskin, satu-satu minta cerai Pak. Yang satu datang, Bang, kemarin abang kaya, enak, fasilitas enak, kendaraan ada, sekarang abang udah kere, udah ceraiin saya aja. Yang satu datang juga, saya juga sama sama dia dah, rapelnya sama dia dah. Kemarin masih enak, fasilitas ada, duit ada, sekarang abang udah miskin, udah ceraiin saya aja. Ada satu tuh dalam riwayat namanya Rahmah. Ditanya, Rahmah, kamu nggak minta cerai seperti mereka berdua? Oh enggak. Saya ini insya Allah menjadi istri yang baik. Kaya cinta sama abang, miskin juga cinta sama abang. Namanya Rahmah.
Ini yang dua asalnya dari janur kuning nih. Yang satu dari walang ini kali ini. Tuh Nabi Ayub itu pernah kaya tapi jatuh miskin, diuji oleh Allah. Tapi tetap ibadah. Makanya ini merupakan hidayah buat orang-orang yang pernah kaya, pernah jaya, pernah punya kekuasaan, jatuh. Nah, hidayahnya adalah Nabi Ayub. Jangan putus asa, itu bagian daripada ujian. Tadi kan saya katakan ujian itu tidak hanya berbentuk yang tidak enak saja, yang enak juga bagian daripada ujian. Bahkan ke orang-orang kita mungkin di saat tidak ada itu jadi enak, bahkan di saat ada jadi kurang enak. Contoh gampang deh. Zaman dulu kita kalau pengen makan ayam itu susah Pak. Banyak orang tua kita pengen makan ayam aja susah. Kemungkinannya dua, ayamnya sakit atau yang punya ayamnya sakit. Itulah kemungkinannya. Ayamnya sakit atau yang punya ayam sakit. Tapi kalau dua-duanya sehat, ayamnya sehat, yang punya ayam juga sehat, jangan potong Pak, dijual sama dia. Termasuk masih kecil dulu, kita pengen makan ayam bekakak aja kudu nungguin sunat. Bener Pak? Dulu kan kalau pengen sunat, karena pengen makan ayam bekakak. Sekarang coba kita pengen makan ayam, oh gampang bener. Di pinggir jalan ada ayam geprek, ada ayam apa lagi tuh? Penyet, ada ayam gepuk apa namanya itu? Ada ayam ini. Tapi kita kurang nikmat makannya, betul nggak? Ada ayam ini, kurang nikmat. Dulu juga di kampung saya nih, orang kalau udah mau deket mati baru makan anggur. Karena makan ini udah gak enak, makan ini gak enak. Akhirnya baru makan anggur dan dibeliin di pramuka. Namanya anggur kaleng. Pokoknya kalau udah makan anggur tuh keluarga udah dipanggil semua, udah dekat udah tuh. Jadi pengen makan anggur kudu nungguin mau mati dulu. Udah sekarang Pak banyak anggur, lagi tahlilan aja ada anggur. Apalagi ustaz itu kalau bulan maulid yang namanya parsel, yang namanya anggur gak pernah lewat. Mungkin tuh bisa jadi tuh anggur bukan dimakan, bakal main gundu sama anaknya saking banyak gitu lah. Tuh. Makanya ujian itu jangan kita anggap sekedar sesuatu yang tidak mengenakan. Yang enak itu bagian daripada ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Nah, jadi buat orang yang pernah kaya, pernah jaya, jatuh. Contohnya hidayahnya adalah Nabi Ayub. Sayang sungguh sayang, miskin tak sembahyang. Kan itu bunyinya. Kemudian yang ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dikenal dengan apanya tuh? Ganteng, cakep. Tahu dari mana pada? Cerita dari Al-Quran. Ketika ada seorang perempuan namanya Zalikhah. Kalau orang sebut namanya Zulaikhah, padahal aslinya namanya Zalikhah. Itu kan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Begitu melihat Nabi Yusuf, Masya Allah, Hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu orang-orang yang mencela-cela Zulaikhah ketika lihat Nabi Yusuf. Apa? Wa qulna hasya lillah. Mereka itu mengatakan hasya lillah. Hasya lillah itu kalau bahasa gampangnya gini Pak. Hah? Ini sih bukan manusia, ini malaikat. Karena terpesona dengan Nabi Yusuf, dengan kegantengannya, bukan ngiris buah-buahan, buah tangannya diiris-iris. Itu Nabi Yusuf ganteng. Ini juga hidayah buat orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, kegantengan, kecantikan. Udah ganteng, cakep, ibadah kan enak kan ya. Itu Nabi Yusuf walaupun dia ganteng, cakep, bahkan punya kekuasaan juga, pernah berkuasa di Mesir, tapi tetap ibadah. Ibu-ibu nyanyiin lagi, sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang, kan gitu kan? Emang ada lagunya, sayang sungguh sayang, jelek tak sembahyang. Udah jelek tak sembahyang, mau ditaruh di mana tuh orang? Jadi hidayah itu banyak, di antaranya para nabi. Itu hidayah. Syuhada, orang-orang yang mati membela agama Allah, itu juga bagian hidayah buat kita, untuk menumbuhkan semangat kita di dalam melakukan ibadah.
Saya sebutkan satu aja. Salah satu sahabat Rasulullah adalah Hanzalah ibnu Saqati. Ini Hanzalah ibnu Saqati, sahabat Rasul yang ketika sebelum menikah ditegur oleh Rasulullah, "Wahai Hanzalah, sudahkah kamu menikah?" "Belum ya Rasulullah." "Udah nikah kamu?" "Nikah." Nikahlah. Sikatnya pada malam, saat malam pengantin, lagi asik-asiknya dengan istrinya, ada panggilan jihad. Jihad, jihad. Dia tinggal istrinya. Dia ambil baju perang, naik kuda, bawa senjata, ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah mati syahid di medan perang. Luar biasa. Padahal lagi asik pengantin baru, lagi enak sama istrinya, dipanggil untuk berperang. Dia tinggal istrinya. Ini sekarang kita nih, gak usah perang dah, gak usah perang. Malam Jumat, pengantin baru, kebetulan ada pengajian di Masjid Al-Ikhlas. Kira-kira berangkat apa enggak? Kira-kira jujur berangkat apa enggak nih? Saya juga mungkin nggak berangkat kalau saya mah. Padahal Hanzalah ini berperang loh, taruhannya nyawa. Kita cuma mengorbankan waktu saja, kadang-kadang malas. Jangankan pengantin baru, pengantin lama juga mungkin nggak berangkat kan? Benar nggak? Pengantin lama mungkin bisa jadi nggak berangkat. Ini Hanzalah pengantin baru, lagi asik dengan istrinya, ada panggilan untuk jihad, dia tinggal istrinya. Dengan izin Allah mati di medan perang. Sehingga sahabat itu gotong, sahabat-sahabat menggotong jenazahnya daripada Hanzalah ibnu Saqati di hadapan Rasul dan bertanya, "Ya Rasul, kenapa tubuh sahabat kami ini Hanzalah sudah dalam keadaan basah?" Rasulullah jawab, "Sahibukum Hanzalah tuksilul malaikah." Sahabatmu Hanzalah ini jasadnya sudah dimandikan oleh para malaikat. Maka ini menjadi dalil di dalam kitab Rahmatul Ummah bi Ikhtilafil A'immah, Imam Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab Rahmatul Ummah, orang yang dalam keadaan syahid, betapapun dalam keadaan junub, maka tetap tidak boleh dimandikan. Ya, padahal kan junub itu mandinya mandi wajib bukan? Mandi wajib, tapi karena dia statusnya sebagai syahid, tetap nggak boleh dimandikan. Tuh. Ini menjadi dalil. Nah itu dalilnya adalah Hanzalah ibnu Saqati. Ini contoh buat kita. Orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid karena membela agama Allah, dia korbankan apa yang sedang dia menikmatinya. Dia tinggal istrinya Pak. Dia pergi membela agama Allah dengan izin Allah, mati syahid. Ini contoh juga buat kita. Karena kalau dalam keadaan enak-enak, gampang-gampang aja kita berangkat ke masjid. Berangkat gampang, tapi hujan lagi. Hujan, payung gak ada. Kira-kira masih mau berangkat apa enggak? Itu tuh yang tantangan berat itu buat kita tuh, ujian tuh. Tuh. Karena hanya orang-orang yang beriman yang diberikan ujian oleh Allah yang semacam itu. Makanya tadi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dan orang-orang soleh itu contoh-contoh buat kita banyak sekali. Ya. Kalau dipaparkan nggak cukup nih dalam waktu sejam tentang bagaimana keadaan orang soleh itu dalam mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, itu contohnya begitu sangat banyak. Ya. Di antaranya para sahabat-sahabat Rasulullah kan begitu, itu kan orang-orang soleh semua. Nah makanya di sini kita tetap minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, artinya hidayah. Dan hidayah itu kalau secara definisi adalah at-thariqu yuwassilul ilal matlub, jalan menuju sesuatu yang dia cari, itu namanya hidayah. Ini namanya kita minta kepada Allah hidayah. Yang terakhir adalah hidayah yang harus kita minta, hidayatut taufik. Hidayah berupa taufik. Apa itu taufik? Taufik itu kalau definisi gampangnya, khalqallahu ta'ala
at-taqata lil abdi ala ta'ati. Allah menciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk mampu melakukan ketaatan. Itu namanya disebut dengan taufik. Makanya hidayah dulu baru kemudian taufik. Nah, orang-orang yang mendapatkan taufik itu dia mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi khalqallahu ta'ala at-taqatu lil abdi lit ta'ati. Allah menciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Tidak cukup hidayah saja, tapi harus ada taufiknya. Taufik itu kalau bahasa gampangnya, keinginan Allah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Itulah yang namanya taufik, matching lah gitu. Allah inginnya kita ibadah, kita ibadah, itu namanya taufik. Ini orang-orang yang bukan hanya dapat hidayah nih, bapak ibu bukan hanya dapat hidayah, tapi dapat taufik ini. Hidayah udah kelihatan ya, speaker itu kan hidayah. Allahu Akbar, itu hidayah. Datang ke masjid, itu tergantung taufiknya. Makanya hidayah dulu baru taufik. Ini kadang-kadang suka nyebut taufik itu baru hidayah, sebenarnya terbalik gitu. Bil taufik wal hidayah, kan begitu kan? Yang betul bil hidayah wa taufik. Kalau taufik hidayah itu pemain bulu tangkis, Pak. Betul nggak? Taufik hidayah itu pemain bulu tangkis. Yang betul hidayah dulu kemudian baru taufik. Kita minta juga hidayah taufik kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan muwafaqah, bersesuaian dengan apa yang Allah inginkan. Itulah yang disebut dengan hidayatut taufik. Jadi ada 5 hidayah yang tidak perlu kita minta, ada 3, yang 2 harus kita minta. Apa yang 2 ini? Hidayah itu harus kita minta, hidayatud din, dan yang ke-5 adalah hidayatut taufik. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum tutup kita baca Fatihah. Ada tanya jawab nggak? Ada ya? Silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Ini ada kurang lebih 3 menit atau 4 menit masuk isya. Silakan. Ada. Lagi ada isya. Ada yang bertanya? Jawab. Kalau tidak ada, kita tutup dengan pembacaan umum kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah. Anak-anak kita semua menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang bakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa bani karimin amalakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi haqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah. Ya Farijal Ham, ya Kashif al-Gham, ya Man yaghfir wa yarham. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina waqdi hawaijana wa taqabbal a'malana wa du'ana wa niyatana wa maqsudana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.